بعد فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ikhwah sekalian, para mahasantri atau para mahasiswa, para talib, mahad, habrul ummah yang Allah muliakan. Puji syukur kepada Allah pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan perdana dalam membahas mata pelajaran fikih Syafi'i. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya muqarrar yang digunakan untuk mata pelajaran ini adalah kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Ya. Dan insya Allah, semoga Allah mudahkan, kitab ini akan kita selesaikan lebih kurang waktu 2 tahun insya Allah. Bagi yang sudah memiliki kitabnya, maka alhamdulillah. Bagi yang belum, yang mungkin bisa dilihat di PDF yang sudah kita bagikan. Apakah ada perlu di-share nggak kitabnya? Apa share screen nggak di sini biasanya untuk kitabnya? Asal nih share screen ya. Nah, Ana bisa Ustaz, nanti Ana share screen Ustaz. Oke, taib. Yang Darul Minhaj ya, yang kemarin di-share di grup. Baik Ustaz. Ya, yang Darul Minhaj. Ya. Kita mulai dari halaman 61. Kita baca dulu muqaddimahnya. Baik. Ini yang share Mas Edi ya? Betul ya? Nah, ada huwa. Jadi, ini kita perlu ta'arufan dulu nggak nih? Perlu, Tad. Perlu ya. Iya, saya perkenalan diri saya saja ya, nggak apa-apa. Karena kalau semuanya nanti habis waktunya untuk perkenalan. Ya, supaya kita mengenal sama-sama. Nama saya sebagaimana yang tercantum di Zoom itu, Rizky Pradana. Nama lengkap saya Muhammad Rizky Pradana. Saat ini domisili di Klaten. Ya, mengajar di salah satu pondok di Klaten, yaitu Pondok PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Asal dari Sumatera Barat, Padang, dan menempuh pendidikan itu aliyahnya di Pondok Pesantren As-Salam Surakarta atau Solo. Kemudian melanjutkan studi S1 di Lipia Jakarta. Lulus tahun 2016 dan melanjutkan jenjang magister di UMS Solo dan selesai tahun 2019. Dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa aktif di program doktor Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia. Baik, itu sedikit pengenalan dari saya. Kita langsung baca saja apa yang tertulis dalam kitab Fathul Qarib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah
Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi Asy-Syafi'i taghammadahullahu bi rahmatihi wa ridwani. Amin. Berkata Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Qasim bin Qasim Al-Ghazzi Asy-Syafi'i. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya dan ridhonya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini nama beliau, tapi sering disebut sebagai Ibnu Qasim. Ya, kalau disebut syarahnya, syarah siapa? Fathul Qarib itu syarah Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Kenapa namanya Al-Ghazzi? Ya karena dinisbahkan sebagai orang Gaza. Beliau asalnya berasal dari Gaza. Beliau mengatakan alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil Kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin tiba. Alhamdulillah tabarrukan, mengambil tabarruk, mengambil barokah dengan Fatihatil Kitab, karena dengannya lah biasanya itu dibuka segala perbuatan yang memiliki nilai. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur ya, membuka kata dengan kalimat bismillah. Wa khatimahu kulli du'ain mujab, dan penutup segala doa yang dikabulkan. Wa akhiru da'wal mu'minin fil jannah daris thawab, dan seruan terakhir bagi seorang mukmin di surga, tempat dibalaskannya, tempatnya pahala, darus thawab. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din ala wafqi muradihi. Saya memuji Allah untuk diberikan taufik pada siapa saja dari hamba-hambanya yang ingin mendalami agama, bertafaqquh fid din, sesuai apa yang Allah inginkan. Dan aku bersalawat dan bersalam ala afdali khalqihi, bersalawat dan salam kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Muhammad Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agama. Wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahbil ghafilin, dan kepada kerabatnya dan para sahabatnya muddata dzikril ghafilin, sepanjang mengingatnya orang-orang yang ingat dan lupanya orang-orang yang lalai. Nanti akan dijelaskan di halaman berikutnya itu siapa yang dimaksud dengan alun nabi wa ashabun nabi. Baik, wa ba'du fa hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar wat tahdzib. Ini adalah kitab yang sangat ringkas, ya. Ghayatul ikhtisar itu kalau bisa kita terjemahkan bebas ya, amat sangat ringkas. Wada'tuhu 'ala al-kitabil musamma at-taqrib, dan saya tuliskan dengan menamakannya dengan at-taqrib, liyantafi'a bihi al-muhtaju minal mubtadi'in li furu'i syari'ah wad din, supaya bisa bermanfaat bagi para pemula untuk mempelajari perkara-perkara furu' syariat dan agamanya. Maksudnya di sini ya tentu permasalahan furu' fiqhiyah, permasalahan fikih. Waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin, dan sebagai juga wasilah supaya aku selamat, ya keselamatanku nanti di hari kiamat. Wa naf'an li'ibadihil muslimin, dan manfaat bagi hamba-hamba Allah yang beriman, kaum muslimin. Innahu sami'un doa ibadihi wa qaribun mujib. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar doa-doa hambanya dan maha dekat dan maha menjawab doa, mengabulkan doa. Wa man qasadahu la yakhib, dan barang siapa yang menjalankan atau beramal bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah, menunjukkan amal tadi untuk Allah, la yakhib, maka dia tidak akan merugi atau kecewa.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Naam, wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakh hadzal kitab fi ghairi khutbatihi. Dan ketahuilah bahwasannya ada di sebagian cetakan hadzal kitab, yaitu matan takrib maksudnya. Ya, cetakan kitab di sini maksudnya matan takrib, yaitu matan Abu Suja-nya. Ya, bukan syarah Fathul Qorib, bukan, tapi matan Abu Suja-nya itu dinamakan tasmiyatuhu taratan bi at-taqrib. Ya, pertama ada yang menyebutnya dengan menamakannya sebagai matan takrib, dan ada juga yang menyebutnya dengan matan ghayatul ikhtisar. Falidzalika samaituhu bismihi. Oleh karena itu aku menamakan kitab ini, kitab yang beliau tulis, yaitu yang ditulis oleh Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi sebagai syarah dari matan takrib atau syarah dari matan Ghayatul Ikhtisar, itu dua. Pertama, Fathul Qaribil Mujib fi Syarhi Al-Fadhit Takrib. Inilah yang masyhur, ya, dan menjadi judul kitab yang kita pelajari, Fathul Qaribil Mujib fi Syarhi Al-Fadh At-Taqrib. Lalu ada juga namanya yang lain, nama kitab ini. Kitabnya sama tapi namanya dua. Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Jadi menyesuaikan nama yang dipilih. Kalau namanya adalah matan takrib, maka kitabnya disesuaikan itunya. Belakangnya Fathul Qorib Al-Mujib, itu Syarah Al-Fat Takrib. Nah, kalau pakai Ghayatul Mukhtar itu Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Nah, matan takrib ini atau lebih dikenal juga dengan matan Abu Suja, itu ada 3 nama yang biasa dipakai oleh ulama untuk menyebutnya. Pertama tadi matan takrib, kemudian Ghayatul Ikhtisar, sama matan Abi Suja. Nah, ulama ketika membuat syarahnya itu menyesuaikan nama yang mau diambil sebagai syarah. Kalau kayak ini matan takrib, maka syarahnya Fathul Qorib Al-Mujib. Nah, ada juga syarah yang lebih mutaqaddimin, ya. Syarah yang lebih terdahulu itu syarahnya Ibnu Daqiq Al-Aid, pak ulama Syafi'iyah juga yang punya kitab Ihkamul Ahkam. Beliau punya syarah matan takrib namanya Tuhfatul Labib, syarah matan Ghayah wa Takrib. Nah, kemudian kalau pakai Ghayatul Ikhtisar itu juga ada syarahnya yang masyhur, yaitu Kifayatul Akhyar. Nah, ini pasti kenal ini kitab ini, ya. Kifayatul Akhyar ini levelnya agak di atas, agak menengah, level menengah dari kitab Fathul Qorib. Jadi lebih mutawalat lah istilahnya, lebih mendetail, lebih panjang pembahasannya, dan juga dilengkapi dengan dalil. Kalau kitab Fathul Qorib ini tidak ada dalil, tidak mencantumkan dalil di sini, ya, akan tetapi langsung penyebutan masalah fikihnya apa. Jadi kalau mau cari dalilnya itu kitab lain, ya, bukan di kitab Fathul Qorib. Nah, ada juga kitab yang khusus untuk membahas dalil-dalil dalam matan Abu Suja, yaitu kitab At-Tadhib yang kontemporer yang sekarang, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bugha, seorang ulama Syafi'i dari Damaskus, Suriah. At-Tadhib bi adillati matnil ghayah wa takrib. Nah, itu kitabnya lumayan tipis. Itu di atasnya itu matan takribnya, di bawahnya dalil. Nah, jadi di situ. Itu kalau mau cari dalil bisa di kitab At-Tadhib atau di kitab Kifayatul Akhyar. Sedangkan kalau mau cari dalil dari kitab Fathul Qorib itu tidak ada. Ya, beliau menyebutkan langsung permasalahan fiqhiyah yang ada. Untuk tidak mempertebal buku dan untuk lebih mempermudahkan. Tadi tujuannya apa? Untuk memudahkan pembelajar pemula. Nah, sedangkan kalau pakai nama matan Abi Suja itu
juga ada syarahnya yang terkenal dan disebut-sebut sebagai syarah matan Abi Suja yang paling bagus, yaitu Al-Iqna' Syarah Matni Abi Suja. Nah, itu karangan ulama besar Al-Khatib Asy-Syirbini yang wafat tahun 977 Hijriah. Ini kitabnya kalau dijual itu ada 2 jilid, 2 jilid tebal. Itu menjelaskan kitab matan Abi Suja. Al-Iqna' Syarah Matan Abi Suja. Kalau yang kontemporer menggunakan matan Abi Suja itu Al-Imta'. Al-Imta' Syarah Matni Abi Suja. Itu karangan Dr. Hisham Kamil Hamid Musa, ulama Mesir, dan masih hidup sampai sekarang. Hafizahullah ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya apa? Matan Abi Suja itu punya banyak nama, ya, dan punya banyak syarah, baik syarah yang mutaqaddimin atau mutaakhirin atau yang kontemporer yang di zaman sekarang. Ya, itu cukup banyak. Jadi namanya banyak, tapi hakikatnya dia cuman satu kitab. Bahkan ada nazomnya. Kalau matan Abi Suja kan itu nasr istilahnya. Sedangkan kalau nazomnya itu ada namanya Nihayatut Tadrib. Ya, Nihayatut Tadrib fi nadmi matni ghayah wa taqrib. Nihayatut Tadrib itu matan. Bait, nazom. Bait. Jadi matan ghayah wa taqrib itu dibikin nazom, dibikin bait-bait supaya mudah untuk dihafal. Lebih kurang baitnya 1.200 bait. Ya, itu karya Imriti, karya Imriti. Baik, ini perkenalan supaya kita tahu ya, kitab yang kita bahas ini apa dan siapa penulisnya, supaya kalau ditanya nanti ngajinya apa? Ngajinya fikihnya fikih Syafi'i. Kitabnya apa? Kitabnya Fathul Qarib. Siapa penulisnya? Nah, penulisnya Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullah, wafat tahun 918 Hijriah. Nah, kitab Fathul Qarib, kitab Matan Suja itu apa saja namanya, kemudian apa saja syarah-syarahnya, tadi kita insya Allah sudah mengetahui. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Abu Thayyib wa yushtahar aidan bi Abi Suja'. Nah, berkata Imam Abu Thayyib dan lebih dikenal dengan sebutan Abu Suja'. Syihabul Millah Waddin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Saqallahu tharahu sabibir rahmah wa ridwan. Semoga Allah menyiram ya kuburannya dengan siraman rahmat dan ridhonya. Wa askanahu a'la faradisil jinan. Amin. Ya, semoga Allah menempatkannya di surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini pendahuluan dari sambutan dari penulis. Kemudian langsung selanjutnya, nah ini baru matan ya, matan Abu Suja dan penjelasannya dari Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Aku memulai kitabku ini dengan mengucapkan kalimat bismillah sebagai bentuk bertabarruk ya dengan nama Allah, dan juga mencontoh apa yang dalam Al-Qur'an itu kan dimulai dengan kalimat bismillah, dan juga mencontoh apa yang Nabi lakukan ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menuliskan surat ke raja-raja Romawi atau Persia mengucapkan bismillah. Wallahu ismun lidzatil wajibil wujud. Allah adalah nama untuk zat yang wajib al-wujud, wajib ada. Jadi di sini kita ada 3 istilah. Ada wajibul wujud, ada mustahil al-wujud, dan ada yumkin al-wujud. Nah, di sini dituliskan Allah adalah nama untuk zat
yang sifatnya wajib al-wujud. Wajib ada. Artinya apa? La yumkin fil akli adamu. Gak mungkin akal itu menggambarkan dia tidak ada. Harus ada. Ya. Ya, contohnya Allah kan, Allah Azza wa Jalla itu wajib al-wujud. La yumkin fil aql adamuhu. Gak mungkin di akal itu mengatakan Allah itu tidak ada. La yumkin. Sedangkan yang mustahil al-wujud, nah itu adalah la yumkin fil aqli wujuduhu, kebalikannya. Ya, tidak mungkin tergambar di akal kalau dia ada, mustahil. Contohnya apa? Adanya Tuhan selain Allah. Ya, wujudu ilah ma'allah, adanya Tuhan yang hak tentunya selain Allah. Itu nggak mungkin. Baik. Kemudian contoh lain yang mustahil al-wujud adalah seseorang dalam satu waktu itu mampu untuk diam dan bergerak. Nah, atau dalam satu waktu orang tadi bisa berdiri sekaligus duduk. Mustahil. Mustahil wujud. Dalam satu waktu seseorang bisa dikatakan dia berdiri plus duduk. Nah, gitu. Dalam satu waktu. Ini mustahil al-wujud. Sedangkan yang yumkin al-wujud artinya bisa ada, bisa tidak. Seperti para makhluk, seperti manusia. Ya, seperti manusia itu mungkin ada, bisa juga mungkin tidak ada. Nah, sedangkan Allah itu al-wajibul wujud. Harus ada, nggak mungkin nggak ada. War-Rahman ablagu minar rahim. Dan kalimat Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman lebih ablag daripada Ar-Rahim. Ya, sebagaimana yang diketahui itu, ada yang mengatakan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada semua makhluk, baik dia muslim maupun dia kafir. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang beriman saja. Dan juga kata Syekh Labib itu Ar-Rahman lebih ablag maknanya daripada Ar-Rahim. Kenapa? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi huruf Ar-Rahman itu sendiri kalau kita hitung lebih banyak hurufnya, ada 5 ya, Rahman. Sedangkan Rahim ada 4 hurufnya. Jadi hurufnya lebih banyak Ar-Rahman, maka itu menunjukkan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Alhamdulillah wa tsana'u 'ala Allah taala bil jamil ala jihati ta'zim. Ya, alhamdulillah lah pujian kepada Allah bil jamil dengan keindahan ya, sebagai bentuk pengagungan. Rabbi ay Malik, penguasa. Al-alamin bi fathil lam, alamin, seluruh alam dengan lamnya difathahkan, bukan alim tapi alam. Kalau alim itu lain lagi maknanya. Kama qala Ibnu Malik, ismun jam'in khasun biman ya'qil la jam'un wa mufraduhu alam. Ya, itu terkait nahu ya. Dia adalah isim jamak, bukan jamak tapi isim jamak yang khusus untuk ya'qil, yang ada akal. Wa mufraduhu alam. Mufrad dari kalimat alamin adalah alam bi fathil lam li'annahu ismun am lima siwallahi ta'ala. Alam itu adalah nama umum bagi selain Allah. Jadi selain Allah Khaliq, maka dia adalah alam. Ya. Jadi makhluk itu semuanya adalah alam. Pokoknya selain Allah dia disebut sebagai alam. Wal jam'u khasun biman ya'qil. Maka arsy itu juga disebut sebagai alam. Karena arsy itu makhluk. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu bukan alam. Al-Quran diantara sifat-sifat Allah, yaitu kalam. Kalamullah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa bil hamzi wa tarki. Dan salawat beserta salam
atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulunya para nabi. Bisa disebut pakai hamzah, bisa juga tidak pakai hamzah. An-Nabi. An-Nabi itu bisa an-Nabi, ada hamzah belakangnya. An-Nabi dari kata an-naba, itu khabar, pemberitahuan. Bisa juga disebut an-Nabi, tidak hamzahnya, dari kata an-nabuwah. Artinya an-nabuwah adalah irtifa. Kalau ya dari kata an-naba, an-nabi itu kan nabi memang membawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Sedangkan an-nabi dari kata an-nabuwah, irtifa, karena para nabi itu orang-orang pilihan yang derajatnya sudah tentu di atas kita, orang biasa. Apa arti nabi? Insanun uhiya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bitablighihi. Adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi diberikan wahyu kepadanya, ya, dengan syariat yang diamalkan meskipun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, menyebarkannya. Ini nabi, ini kan pengertian nabi yang sering kita SD ya. Nabi itu adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diwajibkan untuk menyebarkannya atau menyampaikannya. Sedangkan fa'in umira bitablighihi, sedangkan kalau diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya, maka dia nabi sekaligus rasul. Ya, jadi kalau bahasa mudahnya, yang namanya rasul sudah pasti nabi. Sedangkan nabi belum tentu rasul. Nah, berdasarkan definisi tersebut. Ada lagi yang mendefinisikannya kalau nabi itu adalah yang diutus dengan syariat rasul yang lama, tidak membawa syariat yang baru. Tetap diperintahkan untuk menyampaikan, tapi membawa syariat nabi terdahulu atau rasul terdahulu, tidak syariat yang baru. Sedangkan rasul itu membawa syariat yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Wal ma'na yunshi'us salah wassalam alaihi, dan maknanya adalah ya mengucapkan salam, salawat dan salam kepada nabi kita. Kalau salawat dari Allah itu namanya rahmat, sedangkan salawat dari malaikat itu artinya istighfar. Sedangkan salawat dari kita umatnya manusia yaitu at-tadarru' wa du'a. Doa. Yaitu wa Muhammad alamun mangkulun min ismi maf'ulil mudha'af. Muhammad itu nama yang diambil dari isim maf'ul yang mudha'af, dari kata dari isim, dari wazan fa'ala yufa'ilu. Berarti hammada yuhammidu. Muhammad. Wan nabi badalun minhu, nabi itu badal darinya, au atfu bayan alaihi, atau mengikuti atas sebelumnya. Muhammad adalah nabi. Wa ala alihi at-tahirin, dan kepada keluarganya yang suci. Nah, siapa? Nah, ini tadi yang kita sebutkan, siapa yang dimaksud dengan alu Muhammad wa sahabatihi ajma'in. Nah, siapa itu alu Muhammad? Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya alu Muhammad adalah aqaribuhu al-mu'minun min Bani Hashim. Adalah kerabat beliau dari kalangan orang-orang beriman dari kalangan Bani Hashim. Ya, dari kalangan Bani Hashim. Kan Nabi Muhammad namanya kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Qusay bin Kilab, dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya tidak hafal sampai Nabi Ibrahim. Yang hafal itu Ustaz Adi Hidayat gitu ya, kalau pernah kita lihat videonya. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib itu yang dimaksud sebagai alu Muhammad. Waqila, dan ada pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, ya, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, itu semua umat Islam, kullu muslimin, bahwasannya keluarga Nabi
itu adalah semua kaum muslimin. Jadi ada dua pendapat di sini. Imam Syafi'i menyebutkan keluarga Nabi itu adalah orang-orang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sedangkan Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasannya Alu Muhammad itu adalah semua orang beriman. Wala'alla qawlahu at-tahirin muntaza'un min qawlihi ta'ala. Dan kalimat alihi at-tahirin tadi yang disebutkan di matan itu muntaza'. Muntaza' itu diambil dari firman Allah Ta'ala wa yutahhirakum tathira. Dan Allah telah mensucikan kalian sesuci-sucinya. Surat apa itu? Surat Al-Ahzab ayat 33 ada di bawah. Wa ala sahabatihi jam'u sahibin nabi. Dan solawat juga terhadap sahabatnya. Pertanyaannya, siapa itu sahabat? Paling tidak sahabat itu terkumpul beberapa syarat. Sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama usul fikih menambahkan sahabat itu harus dia mulazamahnya itu lama, bertemu dengan Nabi dalam jangka waktu yang lama. Qalat suhbatuhu. Itu kalau menurut ulama usul fikih. Jadi disebut sahabat kalau dia bertemu atau menemani Nabi dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu baru sahabat. Kalau tidak, kalau cuma sebentar, misalnya cuma 1 jam atau setengah jam misalnya, cuma sebentar lah kira-kira, maka tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Nah, tapi ulama hadis dan jumhur ulama mengatakan ya meskipun sebentar, hidup di zaman Nabi, bertemu Nabi meskipun sebentar, ya meskipun sebentar, dan beriman dengan Nabi dan wafat dalam keadaan beriman dengan Nabi. Jadi kalau dia wafat dalam keadaan kafir, waliyadzubillah, maka tidak termasuk kategori sahabat. Wa qawluhu ajma'in ta'kidun li sahabatihi. Kalimat ajma'in itu penegas saja, takkid untuk kalimat di sahabatihi. Tsumma dzakara al-musannif annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasar biqaulihi. Nah, kemudian musannif yaitu Abu Suja' maksudnya, yang menulis matan Abu Suja' yaitu Abu Suja' Al-Asfahani tadi, menyebutkan dia itu kenapa menuliskan matan Abi Suja'? Karena beliau diminta oleh murid-muridnya ya untuk menuliskan matan yang ringkas sebagai pembelajar dalam pembelajaran fikih Syafi'i. Maka disebutkan sa'alani ay talaba minni ba'dul asdiqa jam'u shadiqin. Sebagian sahabatku, maksudnya sahabat di sini adalah murid-murid beliau. Beliau sebagai ketawaduan, sebagai bentuk ketawaduan itu menyebut murid-murid itu sebagai sahabat. Nah, Masya Allah ya. Ya, jadi nggak menyebutkan sebagian muridku, enggak, tapi sebagian sahabat-sahabatku. Ya. Begitu pula kalau tidak salah alasan Imam Al-Muzani, ya Imam Al-Muzani, muridnya Syafi'i di Mesir itu menuliskan Syarhus Sunnah lil Muzani. Ya, seingat saya. Jadi juga permintaan sahabatnya, maksudnya murid-muridnya. Baik, untuk menuliskan matan ringkas dalam fikih Syafi'i. Asdiqa jamak dari kata shadiq. Wa qawluhu hafizahumullah. Jumlatun du'aiyah. Ya. Itu kalimat doa. Ya, kalimat doa. Akan tetapi pada penggunaannya biasanya kalimat hafizahumullah itu untuk orang yang masih hidup. Artinya di sini kan berarti murid-murid beliau yang ketika beliau menuliskan ini kan masih hidup, berarti murid-murid. Ala kulli hal ya, mau menyebut hafizahumullah bagi orang yang sudah mati pun tidak masalah. Ya. Atau menyebut orang yang masih hidup sebagai rahimahullah, tidak masalah. Ya.
Meskipun pada penggunaannya hafizahumullah itu kalau masih hidup. Tapi kalau rahimahullah itu biasanya digunakan untuk orang yang sudah mati. Itu jumlah doa ya, perkataan doa. Ya, an a'mala mukhtasaran. Untuk aku menulis atau mengerjakan ringkasan. Apa itu ringkasan? Mukhtasar itu apa? Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Maknanya sedikit, lafaznya sedikit. Jadi kalau kita mau lihat matan Abi Suja sendiri, matannya doang, itu tipis. Paling enggak 20-30 halaman matannya doang. Ya, tipis itu. Kayak warakat ya. Warakat itu kan dari kata warakat ya sedikit. Warakat itu kalau matannya doang itu paling cuma berapa lembar itu? 10 lembar atau kurang malah. Ya. Nah, begitu pula matan Nabi Suja. Matannya saja itu tipis. Matannya apa? Mukhtasar itu sedikit lafaznya. Tapi maknanya dalam, maknanya. Fil fiqih, dalam fikih. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu, sedangkan istilah artinya al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, ini fikih ya. Jadi ada dua pengertian sebenarnya. Fikih ini yang dibawakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, ada juga yang diartikan oleh Imam Al-Juwaini dalam Al-Waraqat gitu ya. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Jadi fikih kalau diartikan di sini adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya praktis, amaliyah. Ya, sifatnya amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kalau usul fikih kan dari dalil yang ijmali. Terperinci itu ya seperti apa hukum sholat. Allah berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apa tentang puasa? Kutiba alaikumusiyam man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu terperinci. Jadi diambil dari dalil terperinci. Dan kalau kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam bukunya Al-Waraqat, yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya dengan ijtihad. Nah, garis bawah itu kalimat ijtihad gitu. Dari sini kita tahu hukum-hukum fikih itu sifatnya dhanni. Tidak mencapai derajat yakin, ya kan ada maratibul idrak itu ada 4 ya, al-ilm atau al-yakin itu 100%, ada namanya adzan, adzan itu di bawah 100%, dari 51% sampai 99% itu adzan namanya. Ada namanya asyak, ragu-ragu, ragu-ragu itu 50-50, 50-50. Nah, ada yang di bawah asyak itu al-wahm, itu di bawah 50%. Nah, jadi fikih itu memang perkara ijtihadi yang sifatnya dhanni. Artinya fikih itu sangat terbuka sekali di sana perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, sangat terbuka sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebentar. Meskipun dalam fikih itu ada perkara yang sifatnya qat'i, ya kayak wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, dan seterusnya. Tapi yang pembahasan yang lebih dominan dalam fikih adalah perkara yang sifatnya ijtihad. Karena sifatnya ijtihad, maka pasti terbuka di situ perbedaan pendapat. Maka sejak awal sudah dikasih tahu oleh para ulama, fikih itu ijtihadi, yang derajatnya sampai dhanni, ya maksimal sampai dhanni. Sehingga kalau ada pendapat ulama lain yang mu'tabar, ya dari kalangan 4 madhab, ya, atau pendapat ulama yang mu'tabar, maka ya, kita tidak perlu keras, ya.
cukup berdiskusi dan tidak perlu mengingkari atau bahkan menyesatkan selama itu masih dalam ranah masalah ijtihadiyah, furu'iyah ijtihadiyah. Nah, itu nanti bisa juga dibahas dalam pembahasan warakat ya, karena warakat dijelaskan itu perbedaan antara fikih sama usul fikih. Kalau usul fikih itu dari dalil yang ijmal, sedangkan kalau fikih itu dari dalil yang tafsil. Fikih yang dari mazhab siapa? Ala mazhab Imam Al-A'zam Al-Mujtahid Nasirus Sunnah Waddin Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas an Utsman bin Syafi'i. Ya, dari mazhab Imam yang agung, mujtahid, digelari sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Karena karya-karya beliau itu luar biasa. Penulis usul fikih pertama kan Imam Syafi'i dengan Ar-Risalahnya itu. Ya. Sehingga untuk meletakkan hadis Nabi itu adalah hujjah yang qat'i, yang bisa dipakai sebagai hujjah untuk beristidlal di atas qiyas. Dijuluki sebagai Imam Nasir As-Sunnah, penolong sunnah. Nama lengkapnya tadi, itu ya, Muhammad bin Idris, nama aslinya Muhammad. Bapaknya Idris, kakek pertama Abbas, kakek kedua Utsman, kakek ketiga Syafi'i. Nah, kenapa kok beliau disebutnya Imam Syafi'i, bukan Imam Muhammadi atau Imam Idrisi atau Abbasi atau Utsmani, tapi disebut Imam Syafi'i. Dinisbahkan dengan nama kakek yang ketiga, Syafi'i. Karena Syafi'i ini sahabat. Dan bapaknya Syafi'i juga sahabat. Syafi' bin Sa'ib. Ya. Syafi' bin Sa'ib. Dua-duanya sahabat. Anaknya sahabat, itu Syafi' itu sahabat, dan ayahnya Sa'ib itu juga sahabat. Jadi untuk ya pemuliaan. Jadi menggunakan, dinisbahkan dengan nama sahabat itu lebih mulia. Ya. Kita juga begitu. Misalnya nih kalau kita tahu ya, ternyata kita ini nasabnya nyambung sampai Utsman misalnya, Utsman bin Affan misal, ya maka nama kita misalnya Fulan bin Fulan Al-Utsmani, ya, misal, untuk pemuliaan, ya karena nasab kita ternyata bersambung sampai sahabat. Cuman kan masalahnya kita di Indonesia ini kan nggak tahu ya, nggak pernah memperhatikan nasab ke atas gitu. Beda dengan orang-orang Hadromi, kalau saya tidak salah itu ya, itu saya punya teman orang Hadromi keturunan Arab itu ketika ta'aruf di kelas dia menyebutkan nasab dia sampai kakek ke-13 ke atas. Hafal. Ya Masya Allah. Mungkin saja, mungkin wallahu a'lam ada di antara kita ini yang kalau kita urut nasab ya, kalau tahu ya, itu sampai sahabat mungkin saja. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kan kita jangankan sampai ke atas. Kakek nomor 2 kita nggak tahu. Kakeknya kakek. Nah itu. Kita kadang nggak tahu. Siapa kakeknya kakek. Apalagi kakek ketiga sampai kakek keempat terus ke atas. Nah jadi itu alasan kenapa namanya dinisbahkan dengan Syafi'. Karena Syafi' ini adalah seorang sahabat. Dan Imam Syafi'i itu nasabnya Quraisy. Dia bertemu dengan Nabi itu di Abdul Manaf. Ya, itu dalam Hasyiah Al-Bajuri bisa dibaca, itu ada PDF-nya juga, Hasyiah Al-Bajuri itu syarah Fathul Qorib. Nah, jadi Fathul Qorib ini syarah dari matan Abi Suja. Nah, sedangkan Fathul Qorib ini juga punya syarahnya. Jadi syarah disyarah lagi. Hebat ya. Ulama tuh begitu emang. Fathul Qorib ini kan sudah syarah ya, tapi dia juga punya syarah sendiri. Syarah Fathul Qorib yaitu Hasyiah Al-Bajuri namanya. Itu ada dijual ya, 4 jilid tebal. Yang bagus itu dari Darul Minhaj. Disebutkan di situ nasab Imam Syafi'i nanti bertemu dengan Rasulullah itu sampai Abdul Manaf. Jadi kalau kata Syekh Labib, Imam Syafi'i adalah satu-satunya imam madhab yang bernasab Quraisy. Dan beliau lahir di Gaza. Nah, Imam Syafi'i lahirnya sama dengan tempat lahir penulis Fathul Qorib, Ibnu Qasim tadi, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Sama-sama orang Gaza, Palestina.
yang sekarang sedang dijajah sama Israel kan ya. Lahir tahun 150 Hijriah di Gaza ya, dan beliau wafat rahimahullahu taala pada hari Jumat di Mesir. Salkha Rajab. Salkha itu artinya akhir. Salkha Rajab. Artinya di akhir Rajab. Dan memang Imam Syafi'i itu lahir bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Jadi lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Umurnya kira-kira 54 tahun saja. Ya, ini termasuk masih muda ya. Tidak tua-tua banget lah. Imam Syafi'i itu imam yang di antara 4 imam mazhab itu yang paling singkat umurnya ya Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah seingat saya meninggal di usia 70 tahun. Begitu pula Imam Malik 70 tahunan lah. Dan juga Imam Ahmad bin Hambal itu 70 tahun. Jadi senior-senior secara umur. Sedangkan Imam Syafi'i itu ringkas. Usianya paling pendek di antara 4 imam mazhab yang lain. Beliau wafat umur 54 tahun. Di Mesir. Ya. Wa wasafal musannif mukhtasarahu bi awsal. Yaitu Abu Suja menamakan atau mensifati mukhtasornya ini, ringkasannya ini dengan fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ya, kalau bahasa Indonesianya amat sangat ringkas. Wal ghayah wan nihayah mutaqariban. Al ghayah wan nihayah itu sama, sinonim aja. Wa kadzalika al ikhtisar wal ijaz. Artinya matan yang amat ringkas dalam fikih Syafi'i. Yang mana matan itu membahas dari toharoh sampai permasalahan al-qadha wal ishhad nanti. Jadi matanya ringkas tapi pembahasannya banyak, dalam. Sehingga wajar banyak ulama yang mensyarahnya. Jadi ini matan berkah ini. Ya, bukti keberkahan matan Abu Suja ini banyak ulama yang melakukan syarah atau menulis syarah dari matan ini dengan berbagai judulnya tadi. Yang mana matan ini yaqrubu 'alal muta'allim li furu'il fiqhi wa darsuhu wa yashulu 'alal mubtadi' hifdhuhu. Ya, memudahkan bagi pembelajar pemula untuk belajar cabang-cabang masalah fikih dan memudahkan juga untuk dihafal. Istihdarhu ala dhahril qalbin, artinya hafal luar kepala bagi siapa yang ingin menghafal matan-matan ringkas. Kalau nggak mau menghafal nasarnya, matan yang biasa, bisa menghafal baitnya, nazam. Itu nazam yang tadi kita sebut Nihayatut Tadrib, nazam matn ghayah wa taqrib, karya Imriti, lebih kurang 1200 bait. Atau mungkin bisa menghafal matan yang lain, yaitu matan Zubad, ya, karya Ibnu Raslan, itu sekitar 1000-an bait. Sa'alani aidan ba'dul asdiqa an ukthira fihi al-mukhtasar minat al-mukhtasar minat taqsimat lil ahkam al-fiqhiyah wa min hasrin ay dhabtil khisal al-wajibah wal mandubah wa ghairihima. Ya, dan kawan-kawanku tadi, ya, para muridku tadi juga meminta untuk bagiku, minta sama aku untuk memperbanyak di mukhtasar ini, di matan mukhtasar ini, memperbanyak taksiman, pembagian-pembagian hukum-hukum fikih, yang mana di situ menyebutkan secara bercabang ya macam-macam hukum fikih yang baik bisa sifatnya wajib, sunnah dan yang lainnya. Ya, nanti insya Allah akan kita masuk ke situ insya Allah. Maka aku jawab, artinya aku kabulkan permintaan mereka, zalika taliban lisawab, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasar, sebagai balasan
atas usahaku untuk menulis mukhtasar ini, matan mukhtasar ini, raghiban ilallah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengharapkan pertolongan fil i'anah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasar, ya, dalam menyelesaikan matan mukhtasar ini. Wa fit taufiq lis-shawab, dan berharap taufik dari Allah. Taufik itu adalah meminta pada Allah untuk membantu Taufik itu ya Allah menciptakan kemampuan untuk kita supaya bisa melakukan ketaatan. Ya, minta taufik kepada Allah dan pahala untuk lis-shawab, untuk kebenaran, diddul khata'. Innahu ta'ala ala ma yasha ayurid. Sesungguhnya Allah itu ya berkuasa dengan segala sesuatunya, qadir, mampu, wa bi'ibadihi latifun khabir, dan dengan hambanya itu Allah maha lembut dan maha mengetahui, bi ahwali ibadihi, dengan setiap keadaan hambanya. Wal awal, yaitu yang pertama tadi apa? Latif. Itu diambil dari firman Allah, Allahu latifun bi'ibadihi. Dan yang kedua yaitu khabir diambil dari firman Allah, wa huwal hakimul khabir. Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wal latifu wal khabir ismani min asma'ihi ta'ala. Di antara dua nama di antara asma Allah, asmaul husna. Yang makna pertama adalah al-alim, yaitu latif itu maknanya al-alim bidaqaiqil umur wa mushkilatiha, yang maha mengetahui perkara-perkara yang terperinci, yang sampai detail, dan permasalahan-permasalahannya. Wa yutlaqu aidan bi ma'na raqiq, juga disebut sebagai rafiq. Ya, rafiq, Allah itu maha dekat dengan hambanya. Wallahu ta'ala alimun bi'ibadihi, Allah maha mengetahui atas hambanya, bimawadhi'i hawaijihim, dengan segala kebutuhan hambanya, rafiqun bihim, dan maha dekat dengan mereka. Sedangkan makna yang kedua, qarib min makna al-awwal, yaitu khabir tadi, maknanya berdekatan dengan makna yang pertama. Yuqalu, dikatakan, khabartu syai'a ay akhburuhu. Fa'ana bihi khabir ay alim. Saya artinya apa? Alim, maha mengetahui. Ini muqaddimah dari musannif. Dari musannif tadi yang pertama, dan dari Abu Suja sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan toharah, yang mungkin kita baru mulai masuk pekan depan insyaallah, sedikit ingin saya sampaikan buku-buku fikih Syafi'i itu ya. Kitab-kitab fikih Syafi'i itu dari mana asal muasalnya? Itu pertama diambil dari Al-Um. Al-Um itu kan karya Imam Syafi'i ketika sudah di Mesir. Itu Al-Um itu adalah buku madhab qaul jadid. Al-Um. Sedangkan kalau qaul qadim itu Al-Hujjah. Ya. Jadi qaul jadid yang di Mesir itu Imam Syafi'i menulis buku namanya Al-Um. Ya, sudah ada terjemahannya kan sekarang. Al-Um itu diringkas, ya. Diringkas oleh muridnya yang bernama Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Diringkas menjadi Mukhtasar Muzani. Nah, Mukhtasar Muzani itu disyarah pertama oleh Imam Al-Mawardi, namanya Al-Hawi Al-Kabir. Itu syarah Mukhtasar Muzani. Kemudian disyarah juga oleh Imam Al-Juwaini yang judulnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Jadi Imam Al-Juwaini yang penulis Waraqat itu punya syarah, punya kitab syarah dari Mukhtasar Muzani, namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu jilidnya sekitar 21 jilid. Dan Syekh Labib bercerita buku itu dibaca oleh
Izzuddin bin Abdissalam, Sultan Ulama. Dibaca buku itu dalam waktu 3 hari saja, Masya Allah. Itu Izzuddin itu bin Abdissalam membaca buku syarah dari Al-Juwaini, Nihayatul Matlab, yang jumlahnya 21 jilid itu dalam waktu 3 hari. Berarti 1 hari 7 jilid ya, Masya Allah. Itu luar biasanya para ulama tuh begitu. Nah, kitab Nihayatul Matlab itu karena tebal, diringkas, diikhtisar oleh murid beliau, yaitu Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal itu. Diringkas oleh Imam Ghazali dengan nama Al-Basit. Ya, Al-Basit. Kemudian Al-Basit diringkas lagi menjadi Al-Wasit. Al-Wasit diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Nah, jadi Imam Ghazali meringkas buku gurunya sampai 3 kali. Al-Basit, itu ringkasan pertama, diringkas lagi menjadi Al-Wasit, diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Nah, kitab Al-Wajiz disyarah lagi oleh ulama muharrir madhab sejaman dengan Imam An-Nawawi, yaitu Ar-Rafi'i. Diringkas lagi, disyarah menjadi Fathul Aziz, Syarah Al-Wajiz. Fathul Aziz, Syarah Al-Wajiz. Itu disyarah menjadi 13 jilid. Fathul Aziz ini diringkas oleh Imam An-Nawawi menjadi buku Raudatut Talibin. Menjadi buku Raudatut Talibin. Nah, kitab Al-Wajiz itu kan pertama disyarah sama Ar-Rafi'i menjadi Fathul Aziz. Kemudian Imam Ar-Rafi'i meringkas lagi Al-Wajiz itu yang sudah mukhtasar, diikhtisar lagi sama beliau oleh Imam Rafi'i menjadi namanya Al-Muharrar. Al-Muharrar yang itu adalah ringkasan dari Al-Wajiz yang juga sudah ringkas, disyarah, bukan disyarah, diikhtisar lagi sama Imam Nawawi. Ikhtisornya ikhtisar, nah gitu ya. Jadi awalnya Al-Wajiz itu sudah ringkasan, diringkas lagi oleh Imam Ar-Rafi'i menjadi Al-Muharrar namanya, diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi menjadi Minhajut Talibin. Minhaj At-Talibin. Jadi itu kitab Minhajut Talibin yang terkenal itu adalah ringkasan dari Al-Muharrar, dan itu juga ringkasan dari Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali. Minhajut Talibin itu syarahnya ada banyak, yang terkenal 4. Pertama Kanzur Raghibin, itu karya Imam Al-Mahalli. Lalu ada Tuhfatul Muhtaj, itu karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan ada Mughnil Muhtaj, karya Al-Khatib Asy-Syirbini, yang juga sama penulis Al-Iqna' tadi, syarah matan Abi Suja. Dan ada Nihayatul Muhtaj, karya Syamsuddin Ar-Ramli. Itu yang masyhur ya, yang masyhur. Nah, jadi ini kita harus tahu sedikit lebih dulu asal usul buku-buku fikih Syafi'i. Asal usul buku-buku apa? Mazhab Syafi'i itu dalam fikih apa saja. Ya, kalau dalam usul fikih nanti ada lagi. Ya, ada lagi insya Allah. Baik, mungkin ini dari saya yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita pekan depan baru mulai masuk pembahasan Kitab Thaharah. Ya. Apa ada yang ingin tanyakan mungkin? Silahkan. Izin Ustaz, bertanya Ustaz di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Abdurrahman nggih. Iya, Ustaz, di pesantren tradisional ya. Itu biasanya yang terkenal Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Nah, mungkin Ustaz bisa sedikit bercerita tentang Fathul Mu'in, kira-kira bedanya apa atau sisi apa yang berbeda dari Fathul Qorib, dan mungkin pertimbangannya apa ketika kita memilih nih sekarang nih Fathul Qorib kan, Fathul Mu'in itu. Kasih tahu. Baik. Terima kasih Pak Abdurrahman. Pertanyaan bagus.
Ya, Fathul Qorib ini levelnya di bawah Fathul Mu'in. Jadi kalau kita mau belajar itu kan tadarujan ya, bertahap. Nah, untuk pemula, sebenarnya Fathul Qorib ini juga sebenarnya kalau dikatakan level bawah juga enggak. Jadi dia kalau kita mau urut nih ya, belajar fikih Syafi'i itu sebagaimana nasihatnya Dr. Labib itu, kalau tidak salah, itu dimulai dari Safinatun Najah. Nah, habis Safinatun Najah naik ke Matan Abu Suja. Habis Matan Abu Suja baru ke Fathul Qorib. Nah, jadi meskipun dia level pemula, sama-sama level pemula, cuman Fathul Qorib ini levelnya tidak pemula-pemula banget, jadi agak menengah begitu. Dan lafaznya mudah-mudah dan ringkas, tidak terlalu tebal, tidak terlalu luas, tidak mutawalat lah. Sedangkan Fathul Mu'in ini level atasnya lagi. Kalau saya tidak salah ya sebagaimana di pondok-pondok tradisional gitu ya. Saya pernah baca itu kurikulum SMP-nya itu Fathul Qorib. Kurikulum SMA-nya itu Fathul Mu'in. Jadi memang levelnya di atas. Dan saya alhamdulillah sudah ngaji Fathul Mu'in itu dengan Syekh Labib itu juga, tapi belum tamat ya. Itu agak lebih dakik atau lebih berat bahasanya. Lebih agak berat. Dan Fathul Mu'in ini kan Syekh Al-Malibari yang menulis. Beliau ini murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang menulis buku Syarah Minhaj yaitu Tuhfatul Muhtaj. Itu Ibnu Hajar Al-Haytami ya, ada dua, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang Al-Asqalani ini kan muhaddits yang Fathul Bari itu. Tapi yang Ibnu Hajar Al-Haytami ini yang ulama besar fikih Syafi'i yang sejaman dengan Imam Ar-Ramli. Nah, beliau ini muridnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami dan beliau berasal dari India. Malibar, India. Wilayah India sana. Nah, untuk Fathul Mu'in ini, sejauh saya pernah mengaji dengan Syekh Labib itu bahasanya agak berat. Maksudnya bahasanya agak sedikit berat. Jadi kalau kita belum belajar dari awal, dari dasar, itu kesusahan biasanya. Jadi kalau setelah selesai Fathul Qorib, maka silahkan bagi para ikhwah sekalian, kalau ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, itu bisa mengambil Fathul Mu'in. Atau nanti bisa pakai kitab lain Umdatus Salik. Nah, nanti baru setelah mengaji Fathul Mu'in atau Umdatus Salik bisa melangkah lebih tinggi lagi membahas kitab Al-Minhaj, Minhajut Talibin, dan juga nanti syarah-syarahnya seperti Kanzur Raghibin dan yang lain sebagainya. Jadi mungkin begitu Pak. Jadi levelnya ini level Fathul Mu'in itu level menengah. Mungkin kalau kita samakan levelnya sama dengan Umdatus Salik Fathul Mu'in atau dengan Yaqut Nafis. Yaqut Nafis karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Kalau Fathul Qorib ini kenapa kita pakai? Karena ini untuk pemula, dan dikatakan pemula banget tidak. Dia termasuk kelas, untuk pemula itu kelas agak menengah. Ya, kalau pemula banget itu ya Mukhtasar Latif, itu lebih tipis lagi, atau Safinatun Najah. Begitu. Wallahu a'lam. Begitu Pak Abdurrahman nggih? Cukup jelas insyaallah. Ya, makasih jazakallah. Wa iyyakum. Ustaz, bertanya Ustaz. Ada lagi? Nggih, monggo Mas. Ustaz. Berkaitan dengan tadi syarah-syarah di awal, mungkin kayak berkaitan dengan apa ya? Saya sih ini Ustaz, berkaitan dengan akidah, kecenderungan para ulama Syafi'iyah itu kan yang mutakhirin mayoritas Asy'ari gitu ya. Nggih. Nah, ini yang kegelisahan saya gitu loh. Misalkan banyak para pembelajar misalkan mazhab Syafi'i secara fikihnya, tapi secara secara akidah gitu banyak para ulama Syafi'iyah yang disesatkan, yang mana itu ulama kibar gitu Ustaz. Misalkan Al-Ghazali dan lain-lain gitu. Nah, gimana Ustaz berkaitan dengan adabnya apa gimana gitu? Sikap kita sebagai pembelajar ini. Baik. Gitu Ustaz. Ya, ini kalau tadi pembahasan tadi sifat-sifat Allah sepertinya kayak mengarah ke Asy'ari ya. Betul. Keluar Ya, konteks.
gitu. Ya, baik, baik. Saya jawab semampu saya ya, karena saya tidak menguasai dengan akidah Asy'ari. Eh, Memang ya, apalagi kalau kita baca Safinatun Najah ya, itu kental sekali Asy'arinya itu. Ya, Safinatun Najah itu kan awal-awalnya kan kitab iman, kitab tauhid ya. Nah, itu juga kental sekali Asy'arinya. Dan saya pribadi itu berguru dengan Syekh Labib, beliau ketika menjelaskan hal-hal seperti itu ya, ini pendapatnya dari kalangan Asy'ariyah. Dan beliau mengatakan sedangkan menurut ulama ahlul hadis begini begini begini. Nah, begitu. Jadi saya kalau dikatakan sesat ya kurang setuju. Cuman kalau dikatakan ada mungkin lebih halusnya sebagaimana yang lebih halusnya itu ya, itu kekeliruan. Keliru. Kalau sesat ya terlalu syadid kalau menurut saya. Karena jasa mereka banyak. Dan Asy'ari itu kan termasuk yang paling depan dalam membantah Mu'tazilah. Saya untuk detail begitu kurang paham juga. Cuman saya pribadi ya termasuk kalau mengaji kitab Khulasa Ushul Fiqih karya Syekh Hasan Haito. Itu kan juga banyak itu unsur-unsur Asy'arinya. Ya, tapi sekali lagi. Jadi kita katakan sebagaimana Syalabi kalau ngajar itu beliau menjelaskan begini. Ini perkataan dari ulama Asy'ariyah, pendapat Asy'ariyah begini. Sedangkan menurut kita ahlul hadis adalah begini dan begitu. Mungkin itu yang bisa kita biar insaf ya, biar kita lebih insaf. Kita tidak langsung menyebutnya sesat, ya. Artinya itu syadid sekali. Kalau kita bilang keliru, mungkin lebih halus. Keliru menurut perspektif dari ahlul hadis. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Faktanya memang kalau fikih Syafi'i dan ulama yang mungkin dalam fikih Syafi'i khususnya kontemporer itu beraliran Asy'ari. Yang mungkin ya. Yang sangat mungkin dalam pembelajaran fikih Syafi'i, yang dalam fikih Syafi'i itu rata-rata ya Asy'ari. Mustafa Al-Bugha itu beliau Asy'ari. Ulama Damaskus. Kemudian Syekh Hisham Kamil Azhari Asy'ari juga. Imam Al-Juwaini juga dikatakan Asy'ari. Dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ngambil fikihnya. Baik. Itu mungkin yang bisa saya jawab Mas Edi. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ada lagi? Tanya. Apa ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Nah, mau tanya. Kurang keras suaranya Mas, mungkin bisa dikeraskan. Mas Aldian nggih? Iya. Ini izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk ta'rif dari fikih secara istilah kan al-ilmu bil tadi yang tertulis di Fathul Qorib itu al-ilmu bil ahkam syari'iyah. Nah, sedangkan di usul fikih atau di waraqat disebutkan ma'rifatul ahkam asyariyah. Nggih. Nah, berarti kan di sini ada perbedaan antara ilm sama ma'rifah. Tadi dijelaskan sama Ustadz. Baik. Kalau misalkan fikih itu yufidu dzon kan. Nah, sedangkan kalau yang di takrifnya Fathul Qorib yang dijelaskan sama Al-Imam Al-Ghazi. Al-Ghazi itu dijelaskan al-ilm, sedangkan yang kita tahu kan al-ilm yufidul yakin. Berarti di sini ada tanakut lah. Ada tanakut antara ilm, antara yakin sama dzon. Nah, ini berarti yang ansab ketika kita menggunakan takrif fikih secara istilah berarti yang digunakan ma'rifah. Karena ma'rifah kan nggak yakin gitu. Yufidu dzon. Gimana Ustaz taujihnya Ustaz? Barakallahu fiik. Ya itu kalau kita baca syarah pengertian ta'rif dari pengertian tadi al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Al-ilm, beliau menyebutnya sebagai al-ilm, bukan ma'rifah. Ya, kalau secara kasat mata, secara zahir memang kalimat ma'rifah itu lebih tepat digunakan karena yang dibahaskan permasalahan fikih yang sifatnya dhanni.
Tapi penjelasan ulama menyebutkan maksudnya al-ilm di situ adalah bimakna dhan. Ya. Al-ilm di situ maknanya bukan yakin, tapi bimakna dhan. Karena fikih pasti itu sifatnya dhan sampai derajat dhan. Ya, karena kan dia ijtihadi. Maka ya kalau bisa kita lihat mungkin dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, ya penjelasan kalimat al-ilm, atau dalam kitab-kitab lain itu ya makna al-ilm itu adalah bukan yakin sebagaimana tertera dalam maratibul idrak yang 4 itu. Tapi maksudnya adalah dhan. Maka kalau kata Mas tadi ya ma'rifah itu lebih tepat, ya lebih cocok. Ya sebenarnya bisa juga. Ya, bagus benar juga karena menggunakan kalimat ma'rifah, bukan menggunakan kalimat ilm. Cuman kalau kita tanya lebih detail, al-ilm itu maksud di situ bukan yakin sebagaimana dalam maratibul idrak yang pasti benar gitu ya, yang pasti benar. Karena fikih mau itu ijtihadi perkaranya. Makanya tadi kita bisa ambil kita menyebutkan dua pengertian tadi untuk semakin memperjelas bahwasannya al-ilm di situ maksudnya adalah dhanni, ma'rifah. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada lagi? Sudah jam 6.12 ini. Baik, jika tidak ada kita tutup bersama. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama.